Ini ada project, kita mau ngerjain walk-in closet lemari yang tanpa pintu gitu ya, jadi di satu ruangan. Buat samping aja kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke guys, jadi biasanya itu sebelum kita ngegarap project itu kita harus tahu kebutuhan bahan, mulai dari multiplex, HPL, lem dan lain-lain. Kita perlu tahu dulu di awal, jadi kita bisa memprediksi nanti untuk penggunaan bahan itu berapa, anggarannya itu berapa. Oke guys, jadi kita buka aja aplikasinya ini, Cutlist Plus FX yang saya gunakan untuk membuat cutlist. Di sini kita tinggal masukin aja partlist atau potongan-potongan yang mau kita masukin ke cutlist yang nantinya akan jadi berupa lembaran dengan dimensi-dimensi yang kita siap untuk memotong. Misal contohnya seperti ini, kita masukkan sisi samping dengan ukuran 55 x 200. Berikutnya kita tentukan berapa jumlah potongan. Di sini saya menulis 8 potongan dengan kita masukkan lagi untuk ukurannya itu lebar 55 cm, panjang 200 cm. Dan untuk materialnya ini saya pilih blockboard untuk yang kita gunakan di project kali ini. Berikutnya kita bisa masukkan lagi part-part lain seperti partisi. Lalu kita masukkan ukuran sesungguhnya 54,7 dikali 188,2. Kita juga masukkan jumlah potongannya itu ada berapa. Kita masukkan 2 potongan dengan ukuran 54,7 dikali 188,2. Berikutnya kita masukkan lagi part-part lain atau semua potongan yang memang kita perlukan dengan cara seperti di atas. Kita masukkan itu nama potongannya dan juga ukuran sesungguhnya. Oke, setelah itu kita tinggal lihat dari layoutnya, dia akan keluar otomatis guys. Nah seperti ini contohlah. Dari potongan-potongan yang sudah kita masukkan, kita mendapatkan itu ada 8 lembar multiplex atau blockboard yang saya gunakan kali ini. Kita masukkan lagi semua potongan-potongan atau part list dari bahan-bahan atau material yang sudah kita tentukan dari bagian-bagian, misalnya kayak lemari yang saya kerjakan kali ini apa saja itu, pintu, samping, partisi, ambalan dan lain-lain, kita masukkan semuanya di sini guys. Dan setelah itu finalnya sudah selesai seperti ini, kita nanti tinggal melakukan proses print aja dan kita kasih ke tukang untuk tukang melakukan proses pemotongan. Nah kali ini kita mau tanya sama tukang, untuk mengerjakan suatu project itu kita membutuhkan berapa lembar multiplex yang mau kita pakai. Nah nanti kita bandingkan lagi, ternyata hasil yang dia prediksi dengan yang kita kerjakan di software ini apakah hasilnya sama atau berbeda. Dan biasanya itu terkadang namanya kita manual, diprediksi berdasarkan kebutuhan potongan, biasanya itu penggunaan bahan jadi lebih tinggi. Nah dengan adanya software ini biasanya itu kalau untuk saya itu kita bisa menghemat bahan, dan itu terkadang bisa lumayan, bisa 1-2 lembar, dan itu kalau nanti dikalkulasikan secara anggaran itu hasilnya akan banyak banget. So jadi kita tanya aja sama yang biasa ngerjain guys. Ini ada project, kita mau ngerjain walk-in closet lemari yang tanpa pintu gitu ya. Jadi di satu ruangan, dia nanti klien mintanya itu berbentuknya U. Nah di sini saya udah gambarin 3 dimensinya. Kalau saya gambar ini kayaknya konsepnya nanti bakalan kita pisah. Yang bagian sudut ini dibagi 2, terus yang bagian sisi kanan dan sisi kiri ini kita berdiri secara mandiri, jadi terpisah. Nah totalnya ada 4. Jadi seperti biasa nih, kita mau tahu dulu kan setiap kali pengerjaan ini kita butuhnya itu kebutuhan dari multiplex yang mau dipakai, blockboard dan lain-lainnya itu kita butuhnya berapa lembar nih. Nah coba sekarang Pian kasih tahu ke saya kira-kira ini butuhnya berapa lembar nih.
Buat samping aja kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat sampingnya 8 itu berarti 8 potongan ya, 8 samping. Itu pakainya 4 lembar ya? 4 lembar. Oke, berikutnya itu berarti kita butuh buat bagian top dan dasar itu kira-kira berapa lembar tuh? 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 lembar. 4 lembar berarti udah 8 lembar ya? 8 lembar. Berarti tinggal kekurangan-kekurangannya itu apa aja tuh ya? Partisi ambalan sama dasar laci, sama samping laci, dan 4 lembar. Berarti totalnya itu jadi 12 sama tulang-tulang sekitar 1 lembar. Berarti totalnya 13 lembar. 13 lembar. Oke Yan, berarti kalau tadi kamu ngitung 13 lembar. Nah, kalau tadi saya hitung yang menggunakan software ini saya ketemunya itu 12 lembar nih Yan. Berarti wajar mungkin karena perhitungan apa namanya, manual. Ya manual, mungkin Pian masih kira-kira, yaitu bukan salah juga karena memang kan prediksi antara mesin atau software itu pasti memang berbeda. Kalau misalnya kita hitung secara manual yang mungkin dari arah potongan atau arah lembaran itu pasti juga mungkin hasilnya bisa berbeda gitu kan. Nah, di sini kita pakai yang namanya itu cut list. Cut list itu jadi dari part list atau potongan-potongan ini saya masukin ke software, nanti dia akan otomatis menentukan dalam 1 lembar itu potongan-potongannya itu seperti apa dan nanti akan keluar jumlahnya. Nah, sebelumnya tadi kita udah buat kan kalau cara membuat cut list itu dari part list atau potongan-potongan ini di software, dan hasilnya itu ternyata kita butuhnya itu 12 lembar guys. Nah, berarti dari situ bisa jadi bukannya tukang itu salah, tapi mungkin namanya kita berkira-kira, jadi bisa jadi meleset gitu dari perhitungan yang mungkin kalau software itu berpikir ini penggunaannya ini bisa dimaksimalkan tanpa ngebuang-buang bahan ya gitu ya kan. Dan biasanya kalau misalnya saya kasih berupa cut list begini atau kamu potong manual, biasanya lebih cepat mana di dalam? Lebih cepat dikasih potongan. Karena udah nggak mikir lagi kan, udah ada potongannya, tinggal ngikutin. Jadi biasanya kalau misalnya nggak ada cut list seperti ini, kita harus mikir dulu, harus dihitung secara satu. Oke, berarti selain menghemat bahan, penggunaan cut list seperti ini pun ternyata menghemat waktu juga guys. Oke, berarti dalam pembacaan untuk cut list seperti ini pun juga sebenarnya ada caranya guys, karena di sini itu kan potongan itu ada berupa horizontal dan vertikal. Jadi biasanya tukang juga harus paham dimulai dari mana arah potongan dalam lembaran itu. Jadi posisinya itu nanti nggak bakalan bertabrakan atau malah ngebuat salah potong. Jadi misalnya contoh kayak gini ya Yan ya. Biasanya ini kalau yang dipotong nih arah mana dulu? Tarik lurus dulu. Tarik lurus dulu. Kalau misalnya kita potong dari sini berarti nggak bisa gitu ya? Bisa, nggak dapet. Karena ngebuang yang potongan yang ini ya. Berarti kita harus potong dulu ke arah lurusnya gini guys, kita belah, nanti baru kita belah-belah lagi yang bagian-bagian ininya, sisi-sisinya, betul. Dan biasanya kita juga membiasakan kalau misalnya potongan ini udah kita potong, kita tandai aja guys. Oke guys, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberi gambaran buat teman-teman yang lagi mau mengerjakan suatu project untuk mengkalkulasi dari segi anggaran, dan syukur-syukur itu bisa menghemat dari bahan dan juga pengeluaran yang nanti teman-teman harus keluarkan. Jika memang channel ini membantu kamu, bisa subscribe channel ini biar membantu kami juga untuk semakin berkembang. Dan untuk ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa tulis komentar di bawah. Oke, jangan lupa juga like dan share biar bisa membantu teman-teman yang lain, dan sampai ketemu di video berikutnya.